Check the mic and make sure it sound right, boys. Hai Sineas. Sehat kan? Sehat kan? Pasti sehat dong. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa nih nonton review. Kembali lagi saya Alfian menyapa ruang imajinasi kalian dengan review film-film unik yang hits dan nggak kalah keren pastinya. Cus, kali ini siapa yang tidak mengenal Ryan Reynolds yang sekarang melekat dengan karakter Deadpool yang super kocak dan menggemaskan. Kali ini kekocakan Ryan diuji dalam film yang mengangkat tema video games yang tidak biasa dan bisa kalian tonton bersama keluarga. Film ini berjudul Free Guy. Film ini menunjukkan sisi lain dari dunia NPC atau non-player karakter atau tokoh pelengkap game yang tidak dikendalikan oleh pemain atau figuran dalam video games. Yuk langsung saja kita simak lebih lengkapnya, karena di ujung film ini saya kasih bocoran nih. Saya kasih bocoran, catet. Si Ryan menggunakan perisai milik Kapten Amerika. Apakah ini pertanda? Apakah dia anggota baru Avenger, pengganti Kapten Amerika? Atau Kapten Amerika versi lain? Yuk cus deh Kang Gendang, tabuh. Tokoh utamanya si Ryan di sini bernama Guy yang sehari-hari diprogram untuk menjadi seorang pegawai bank dan melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Biasa kan menjadi figuran dalam game? Kalian tahulah nih para gamers, menjadi bagian dari sebuah misi dalam Free City. Guy memiliki teman seorang petugas keamanan bernama Buddy yang ikut terlibat dalam keseharian Guy. Hingga pada suatu ketika kehidupan Guy berubah saat bertemu seorang player yang membuatnya jatuh cinta dan merubah dirinya dari seorang NPC menjadi seorang player tanpa dikendalikan oleh siapapun. Hal ini karena si Guy diprogram dengan kepintaran buatan atau kecerdasan buatan AI. Program tersebut membuat NPC ini dapat berpikir dan berlogika. Akhirnya, kisah dalam hidup Guy sebagai NPC berubah dengan sendirinya dan mulai mencoba hidup baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Unik ya. Dengan berbekal mencuri sebuah kacamata khusus yang hanya digunakan oleh player, Guy mulai meningkatkan kemampuan dirinya mulai dari level 0 hingga level yang cukup tinggi. Jelas ini si Guy jalan sendiri tanpa dikendalikan oleh pemain asli loh, atau tanpa dikendalikan oleh manusia. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menarik perhatian dari Molotov Girl yang dikendalikan oleh pemain yang bernama Millie, karena si Guy terkesan dan suka padanya. Awalnya Guy tak percaya bahwa ia sedang hidup dalam dunia video game tempat di mana semua orang berlomba untuk selamat dari game tersebut, karena konsep Free City ini adalah mirip seperti GTA ya. Namun Millie terus meyakinkan Guy bahwa dunia yang ia tempati ini saat ini adalah dunia yang tidak nyata, termasuk dirinya. Millie menjelaskan bahwa Guy sedang berada di sebuah kota dalam permainan video game terbuka Free City. Free City adalah dunia video game yang dikembangkan oleh programmer bernama Millie dan Case melalui penerbit Anthony. Menurut Millie, Guy adalah karakter sampingan dalam permainan video game ini. Padahal selama ini bayangan Guy adalah kenyataan tentang dirinya yang ia anggap sempurna dengan kehidupan yang tenang. Kenyataan hidup di video game bukan di kehidupan nyata membuat si Guy sempat terpuruk. Namun setelah mampu beradaptasi dengan dunia tersebut, bersama Millie, Guy akhirnya memilih untuk terlibat dalam permainan mematikan ini. Guy dan Millie harus menemukan kode rahasia dari game karena si pengembang ini sudah tidak sevisi dengan game ini. Si pengembang ingin menghancurkan game ini dan menggantinya dengan game jenis baru dengan nama yang baru. Jadi
Misi si Guy dan Millie harus menemukan kode rahasia sebelum dirusakkan oleh si pengembang dan mengalahkan tokoh antagonis dalam permainan tersebut sebelum pengembang mematikan game ini. Alasan pengembang mematikan atau menyudahi adanya game Free City karena kemunculan Guy sebagai orang baik di tengah tema game yang aksi dan dirasa tidak baik. Akhirnya, ketenaran orang baik Guy ini menarik perhatian seluruh gamers di dunia. Ya, ini dianggap tidak sevisi dan semisi dengan pengembang lagi, sehingga si pengembang ingin menyetop atau menyudahi permainan ini dan tidak menggunakan karakter NPC lagi bernama Guy. Singkat cerita, pengembang film merusak semua server game Free City yang mengakibatkan semua karakter game maupun NPC terhapus, termasuk Molotov Girl alias Millie. Guy berjuang sendiri melawan NPC tangguh yang diluncurkan khusus untuk mengalahkan dirinya bernama Dude. NPC ini sangat kuat sehingga Guy menggunakan berbagai senjata untuk melawan, termasuk perisai Kapten Amerika untuk menangkis pukulan maut Amarasuli Angling Dharma dari Dude. Akhirnya Guy pun berhasil mengalahkan Dude, namun bukan dengan pukulan dan senjata-senjata tersebut, tetapi dengan cara memasangkan kacamata yang sama pada Dude, yang akhirnya merubah sifat Dude menjadi orang baik juga seperti Guy. Guy berusaha menyeberangi jembatan melewati laut yang sudah diprogram sebelumnya oleh Case. Jembatan tersebut adalah jembatan yang dapat melintasi dimensi Free City. Case membantu Guy karena dia merupakan NPC buatan Case dan tidak ingin game Free City dirusak atau dinonaktifkan oleh si pengembang. Singkat cerita, Guy berhasil lompat ke dimensi lain dari game Free City tersebut dan membawa kode rahasia dari game Free City, yang akhirnya game tersebut kemudian diakuisisi oleh Millie dan Case, dan gamenya diganti dengan nama Free Life, di mana semua karakter game dan juga NPC dalam game tersebut hidup bahagia dan selalu berbuat baik. Sang sutradara Shawn Levy bisa dibilang menghadirkan sangat banyak unsur video game, terlebih lagi game aksi dalam Free Guy ini. Selain itu, komedi yang tidak berlebihan dari Ryan Reynolds juga sangat seimbang dengan game tersebut. Menit-menit awal sih film ini sebenarnya cukup membingungkan ya. Saya pikir film ini bercerita tentang superhero kocak bernama Guy, namun ternyata tidak. Cukup keren sih untuk tontonan renyah bersama keluarga. Rating pribadi 7,56742 ya untuk kekoplakan si Deadpool, si Guy. See you, bye-bye Cineas.